Pemirsa, produk berbasis syariah semakin populer dari tahun ke tahun di Indonesia. Nah, bagaimana caranya untuk memilih produk asuransi syariah yang tepat? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan hari ini saya telah tersambung bersama Bapak Karyadi Pranoto atau Pak Oti, Director dan Chief of Alternate and EB Distribution dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Oti. Pagi Mbak Chandra, apa kabar? Baik Pak Oti, apa kabar? Langsung saja ini Pak, ada pertanyaan dari pemirsa kita bernama Bapak Adri, di mana saat ini beliau baru saja menikah, belum memiliki anak, dan kali ini terpikir untuk membeli produk asuransi kesehatan syariah. Namun mengaku masih sangat buta dalam hal proteksi. Bisa diberikan tips yang bisa dalam memilih asuransi kesehatan syariah yang tepat, Pak? Bicara mengenai asuransi kesehatan syariah, bagaimana cara memilih asuransi kesehatan syariah? Di pasaran saat ini sudah banyak produk-produk asuransi jiwa yang menggandengkan produk asuransi jiwa dengan fitur-fitur asuransi kesehatan. Pak Andri bisa cek di pasar produk apa yang bisa sesuai dengan keinginannya Pak Andri. Tapi tentunya memang ada beberapa faktor yang harus Pak Adri ingat mengenai bagaimana memilih satu program atau satu produk asuransi kesehatan syariah. Tentunya harus sesuai dengan kebutuhannya Pak Adri seperti apa. Seperti misalnya apakah butuh rawat inap, butuh rawat jalan, atau dan sebagainya. Nantinya jika Pak Adri ingin membeli asuransi syariah, proses yang harus dijalani apa? Harus ada pemeriksaan kesehatan, betul ya Pak ya? Umumnya asuransi kesehatan syariah ini adalah rider ya. Nah, biasanya pada saat kita masuk untuk membeli produk asuransi jiwa, ada namanya medical check-up atau cek kesehatan yang harus dijalani oleh seseorang. Nah, kalau medical check-up itu tidak lolos, kita juga tidak harus lagi mengikuti medical check-up untuk yang asuransi kesehatan. Oke, sistem klaimnya nanti bagaimana dalam asuransi kesehatan syariah? Sama tidak dengan asuransi kesehatan konvensional? Ada perbedaannya? Tidak ada perbedaan dalam klaim, ya. Dan klaim untuk asuransi kesehatan pun tidak akan mempengaruhi uang pertanggungan yang Pak Andri punyai. Jadi misalnya gini, uang pertanggungannya ada 100 juta gitulah ya. Terus misalnya ada klaim 5 juta, apakah uang pertanggungannya akan turun jadi 95 juta? Tidak seperti itu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda antara asuransi jiwanya dengan asuransi kesehatannya. Klaimnya akan berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana caranya memilih perusahaan penyedia asuransi kesehatan syariah yang tepat ini Pak? Pada saat kita mau membeli asuransi jiwa syariah atau asuransi kesehatan syariah, kita mesti tahu perusahaannya seperti apa. Perusahaannya seperti apa, kita bisa lihat dari risk-based capital yang dimiliki oleh perusahaan itu seperti apa. Nah, di syariah sendiri ada perhitungan risk-based capitalnya sendiri untuk risk-based capital untuk dana perusahaan, risk-based capital untuk dana tabarunya seperti apa. Ini yang mesti Pak Andi perhatikan sebelum Pak Andi membeli produk syariah selain service-service yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut. Nah, ini menarik Pak Oti mengenai dana tabaru maupun sistem bagi hasil yang pernah saya dengar dalam asuransi syariah. Ini sebetulnya berlaku untuk semua produk asuransi syariah atau barangkali ada perhitungan yang berbeda-beda nih di antara perusahaan-perusahaan asuransi syariah atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Kalau kita bicara asuransi jiwa konvensional itu lebih kepada risk transfer, jadi resikonya ditransfer ke perusahaan asuransi jiwa. Tapi kalau kita bicara asuransi jiwa syariah, kita lebih bicara kepada risk sharing, sharing resiko sesama pemegang polis dari asuransi jiwa syariah. Nah, memang benar ada yang namanya surplus underwriting atau yang kita kenal dengan namanya semacam bagi hasil lah ya. Bagi hasil dari perusahaan asuransi jiwa syariah kepada si pemegang polis syariah. Kondisi ini diberikan pada saat total dari seluruh kontribusi dana tabaru dikurangi pembayaran klaim, cadangan tenis dalam satu periode tertentu. Tidak semua produk asuransi syariah mendapatkan keuntungan ini. Ya, tergantung dari produk, apakah produk tersebut memegang sistem bagi hasil surplusnya ke dana tabaru aja, ke dana tabaru dan peserta, atau ke dana tabaru peserta dan pengelolanya. Pak Oti, terima kasih banyak ya Pak atas informasi dan waktunya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Chandra. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh